Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Party Hard Dayong yang dirilis pada tahun 2018. Film ini diawali dengan memperlihatkan banyak sekali orang yang tengah berpesta dalam rangka merayakan hari kelulusan mereka di sebuah pulau terpencil. Kurang lebih ada sekitar 5.000 orang yang hadir dalam acara kelulusan tersebut. Acara kelulusan itu akan berlangsung sekitar 1 minggu. Lalu kita akan berfokus pada dua tokoh wanita cantik bernama Julia dan Jessie. Mereka adalah sahabat terbaik yang tidak pernah terpisahkan. Julia pun sudah menganggap Jessie sebagai adiknya sendiri, begitu pula dengan Jessie. Saat tengah bersantai di kamar, Jessie tiba-tiba mendapatkan telepon dari ibunya yang ternyata ibu Jessie sangat khawatir dengan keadaan Jessie. Julia pun langsung mengangkat telepon tersebut dan memberitahu ibu Jessie bahwa Jessie dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu, Julia dan Jessie keluar dari kamar untuk bersenang-senang bersama teman satu kelas mereka. Di antaranya ada Lexi, Dennis, Carmen, Bogi, Lucky, Andy, Jessie, Sammy, dan Jacob. Singkat cerita, malam pun tiba dan konser kelulusan segera dimulai. Semua orang yang hadir mulai berdansa dan meminum minuman keras. Kemudian saat Julia dan Jessie tengah berkumpul bersama Bogi dan Lucky, tanpa sengaja Bogi keceplosan mengatakan bahwa Julia akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di daerah yang lumayan jauh. Selama beberapa minggu ini, Julia sengaja merahasiakan hal itu dari Jessie karena dia ingin menikmati waktu kebersamaan mereka tanpa memikirkan hal tersebut. Akibat Bogi yang keceplosan, Jessie pun mengetahui bahwa Julia akan melanjutkan pendidikannya di tempat yang jauh. Seketika Jessie merasa sangat bersedih karena Julia tidak memberitahukannya hal tersebut. Selama ini Jessie dan Julia ini selalu bersama-sama. Mendengar bahwa Julia akan tinggal jauh darinya membuat Jessie menjadi semakin sedih dan kecewa pada Julia. Oleh karena itu, Jessie pun pergi meninggalkan Julia dan memutuskan untuk mencari tempat yang sunyi. Julia yang melihat Jessie pergi lebih memilih untuk mabuk-mabukan bersama teman-teman satu kelas. Singkat cerita saja, Julia pun sudah dalam keadaan mabuk dan ia tanpa sadar ketiduran di sebuah hutan yang tak jauh dari konser. Secara samar-samar, Julia melihat Jessie yang dikejar-kejar oleh seorang pria misterius. Tapi untungnya itu hanyalah sebuah mimpi. Setelah Julia terbangun dari tidurnya, ia mencari keberadaan dari Jessie, namun Julia tak kunjung menemukannya. Julia yang merasa khawatir dengan keadaan dari Jessie mencoba untuk menelponnya. Namun Jessie tak kunjung mengangkat telepon tersebut. Tak berselang lama, Julia mendapat pesan dari Jessie berupa sebuah foto dengan tanda silang. Di sini Julia pun nampak bingung mengapa Jessie malah mengirimkannya pesan berupa foto. Padahal sejak tadi Julia berusaha untuk menelpon Jessie tapi malah tidak dijawab. Julia juga merasa bingung kenapa di foto Jessie terdapat tanda silang. Tanpa ada kecurigaan sama sekali, Julia langsung menghapus foto tersebut dari ponselnya. Berjam-jam pun telah berlalu dan sampai saat ini Jessie tak kunjung kembali. Hal itu pun membuat Julia semakin khawatir dengan keadaan Jessie. Berkali-kali yang mencoba menelpon Jessie tapi sama sekali tidak ada jawaban. Sementara itu, salah satu teman Jessie bernama Dennis mendapatkan pesan dari Jessie yang menyuruhnya untuk pergi ke rooftop karena Jessie akan memberikannya sebuah kejutan. Dennis yang melihat pesan itu bergegas pergi ke rooftop untuk bertemu dengan Jessie. Sesampai di rooftop, Dennis tidak melihat tanda-tanda kehadiran dari Jessie. Akhirnya Dennis memutuskan untuk menelpon Jessie. Akan tetapi ia malah mendengar ponsel berdering dan ketika ditelusuri ternyata itu adalah ponsel milik Jessie. Sedangkan Jessie itu sendiri tidak ada di rooftop. Melalui HP Jessie, ia melihat rekaman dirinya saat berkumpul bersama teman-teman satu kelas 2 tahun yang lalu. Ketika Dennis ingin turun dari rooftop, tiba-tiba ia diserang oleh sosok misterius dengan menggunakan topeng. Dennis pun berusaha melarikan diri dari psikopat bertopeng tersebut. Sampai pada akhirnya Dennis nekat melompat ke arah besi-besi penyangga. Karena besi itu tidak kuat menopang tubuh Dennis, membuat Dennis pun terjatuh dari ketinggian dan seketika dia meninggal di tempat. Orang-orang yang melihat Dennis mati dengan mengenaskan mulai berteriak histeris. Karena kematian Dennis, para penyelenggara acara kelulusan dengan terpaksa memberhentikan acara tersebut untuk sementara waktu. Teman-teman Dennis termasuk Julia mulai berdiskusi satu sama lain mengenai kematian dari Dennis. Dennis yang hidupnya sangat bahagia tidak mungkin melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari ketinggian. Kemudian mereka pun hanya bisa mengandalkan para polisi untuk mengusut dan menyelidiki kematian dari Dennis. Setelah itu Julia lebih memilih untuk berdiam diri di kamar. Baru saja berdiam diri, Julia mendapatkan pesan dari Dennis berupa foto yang berisikan tanda silang berwarna putih. Tanda silang pada foto tersebut sama persis dengan yang ada di foto Jessie.
Lalu Julia segera mendatangi salah satu penyelenggara acara bernama Felix untuk menanyakan apakah para polisi menemukan ponsel Dennis atau tidak. Felix pun menjawab bahwa para polisi sama sekali tidak menemukan barang-barang milik Dennis. Untuk meyakinkan Julia, Felix pun mengajak Julia untuk mencari HP Dennis di rooftop. Setelah berkeliling cukup lama, Julia tidak bisa menemukan ponsel Dennis, tapi di rooftop itu dia malah menemukan kartu untuk membuka pintu kamar apartemen. Kemudian Julia pun iseng mencoba kunci itu di pintu kamar miliknya dan ternyata kunci tersebut bisa membuka kamarnya, yang artinya kartu tersebut dimiliki oleh Jesse. Julia merasa sangat yakin karena dia dan Jesse ini menginap di kamar yang sama dan masing-masing dari mereka membawa kartu tersebut. Julia pun bingung bagaimana bisa kartu kamar milik Jesse berada di rooftop. Oleh sebab itu, Julia segera melaporkan penemuan kartu itu pada pihak polisi. Pihak polisi pun akan terus melakukan penyelidikan atas kematian Dennis dan penemuan kartu tersebut. Julia yang masih khawatir dengan menghilangnya Jesse meminta polisi itu untuk membantu mencari Jesse yang menghilang secara misterius. Pada malam harinya, Lucky memberitahu teman sekelasnya bahwa dia ingin pergi dari pulau itu secepat mungkin. Akan tetapi kapal feri yang akan pergi nanti malam kapasitasnya sudah penuh sehingga Lucky harus menunggu sampai besok pagi. Ketika Lucky sedang buang air kecil di kamar mandi, ia mendapatkan telepon dari nomor misterius yang memberitahukannya bahwa masih ada tempat kosong di kapal feri yang akan berlayar sebentar lagi. Lucky yang mendapatkan informasi tersebut langsung mengambil semua barang-barang miliknya dan bergegas pergi ke dermaga. Sesampai di dermaga, Lucky tidak melihat adanya kapal feri. Ia malah dibuat kaget dengan kehadiran sosok misterius dan sosok tersebut langsung menyerang Lucky hingga membuatnya pingsan seketika. Sepertinya sosok itulah yang telah menjebak Lucky untuk datang ke dermaga itu. Tapi di sini terdapat keanehan, kenapa sosok itu tahu jika Lucky ingin pulang ke rumah. Sosok psikopat itu langsung membawa Lucky ke sebuah tempat dan di sanalah Lucky pun dibunuh dengan sangat sadis. Kembali lagi ke Julia. Di sini Julia sedang jalan-jalan bersama dengan Boggy. Melihat Julia yang sangat stres, Boggy pun mengajak Julia untuk berenang di pantai. Namun Julia menolak ajakan Boggy. Tiba-tiba Boggy pun berteriak sehingga membuat Julia menjadi khawatir pada Boggy. Julia pun segera menceburkan diri ke laut untuk mencari Boggy. Tapi ternyata Boggy hanya mengerjai Julia agar Julia mau berenang dengannya. Karena telah dikerjai membuat Julia menjadi tambah bad mood. Ketika ingin naik ke daratan, Julia sangat terkejut setelah menemukan mayat dari Jesse yang telah tenggelam di lautan selama beberapa hari. Dengan cepat Julia pun melaporkan hal itu pada pihak kepolisian. Julia kemudian merasa sangat bersedih telah kehilangan sahabat terbaiknya. Coba saja dirinya tidak marahan saat konser berlangsung, pasti Jesse tidak akan mati. Setelah kematian Jesse, semua acara di pulau terpencil itu resmi dibatalkan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Polisi akan mengotopsi mayat dari Jesse terlebih dahulu untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan Jesse. Kemudian Sammy memberitahu mereka bahwa dia sempat melihat Lucky yang pergi ke dermaga dengan membawa tas tadi malam. Awalnya Sammy mengira bahwa Lucky telah pergi menggunakan kapal feri, tapi polisi meyakinkan mereka bahwa mereka sudah meminta Lucky untuk pergi dengan kapal feri di pagi hari. Nah, karena hal tersebut, semua teman-teman Lucky semakin khawatir dengan keadaan Lucky yang saat ini tidak diketahui keberadaannya. Mereka belum tahu jika Lucky sebenarnya sudah tewas dibunuh oleh psikopat bertopeng. Satu persatu teman Lucky termasuk Julia mulai diinterogasi oleh polisi. Setelah diinterogasi, Julia menerima pesan dari HP Lucky berupa foto dengan tanda silang. Semua korban yang telah dibunuh oleh psikopat itu akan diberikan tanda silang, dan anehnya foto-foto tersebut hanya dikirim ke ponsel Julia saja. Julia pun menyimpulkan bahwa foto-foto yang memiliki tanda silang merupakan sebuah tanda bahwa kemungkinan orang-orang tersebut sudah dibunuh. Untuk memastikan lebih lanjut, Julia meminta salah satu temannya yang ahli IT bernama Jesse untuk membantu Julia memulihkan foto Jesse yang sudah ia hapus sebelumnya. Jesse segera membawa Julia ke kamarnya. Sesampai di kamar, Jesse berusaha untuk memulihkan foto-foto di HP Julia, dan singkat cerita saja, Jesse berhasil memulihkan foto tersebut. Dari sini terlihat sudah ada 3 foto yang memiliki tanda silang, yaitu foto Jesse, Dennis, dan yang terakhir Lucky. Selagi mengecek foto-foto itu, Jesse mengambilkan minuman untuk Julia. Dari foto-foto itu, Julia pun sangat yakin jika tanda silang yang ada pada ketiga foto itu digunakan untuk menandai orang-orang yang sudah dibunuh. Merasa khawatir dengan keadaan Lucky, Julia mencoba menelponnya dan ia sangat terkejut setelah mendengar ponsel Lucky berdering di bawah kasur Jesse. Ketika dicek, ternyata di bawah kasur Jesse terdapat HP milik Jesse, Dennis, dan Lucky. Akhirnya Julia pun sadar bahwa yang telah membunuh Jesse, Dennis, dan Lucky adalah Jesse itu sendiri. Dengan cepat Julia pun pergi dari kamar Jesse untuk memberitahukan hal itu pada pihak polisi. Jesse mencoba menghentikan Julia dengan cara mengejarnya, tapi sayang semuanya sudah terlambat.
Julia telah memberitahukan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Casey pada semua orang yang ada di tempat itu. Pada akhirnya Casey pun ditangkap oleh pihak polisi dan barang bukti berupa 3 HP tersebut langsung diamankan oleh pihak polisi. Casey pun hanya bisa terdiam melihat Julia yang telah melaporkan dirinya sebagai tersangka atas pembunuhan 3 temannya itu. Setelah menangkap Casey yang merupakan pelaku dari pembunuhan tersebut, semua acara pun dilaksanakan kembali. Jika ada siswa yang ingin pergi dari pulau itu, para penyelenggara acara akan mempersilahkan mereka untuk pergi. Mendengar hal tersebut, Julia mengajak Lexi dan Carmen untuk membereskan barang-barang mereka dan pergi dari pulau ini. Mereka tidak ingin ada sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka. Selagi membersihkan barang-barang, ada sesuatu yang membuat mereka gelisah. 3 foto yang berisi tanda silang berwarna putih ternyata diambil dari foto mereka ketika sedang berpesta 2 tahun yang lalu. Dalam pesta itu dihadiri oleh Julia, Jesse, Dennis, Lucky, Bogi, Andy, Jacob, dan salah satu teman mereka yang bernama Anna. Anna ini pernah satu sekolah dengan mereka, namun dia sudah pindah dari sekolah mereka. Sejak kepindahannya, mereka sama sekali tidak pernah berhubungan lagi dengan Anna. Kemudian mereka pun iseng mengecek sosial media untuk mencari tahu kabar dari Anna. Dalam akun sosial media Anna, terlihat bahwa dia sudah lama tidak memposting sesuatu di sosial medianya. Dari postingan terakhir Anna, mereka bertiga menyimpulkan bahwa mungkin saja Anna melakukan bunuh diri. Lalu mereka pun kembali mengingat kejadian setelah pesta itu, di mana Anna bertingkah sangat aneh. Julia sendiri tidak mengetahui mengapa Anna menjadi sangat pendiam setelah pesta itu, karena saat pesta itu berlangsung, Julia dalam keadaannya sangat mabuk. Tak bisa lama, Julia mendapat telepon dari Bogi yang mengatakan bahwa bukan Casey pelaku dari pembunuhan itu. Sebelum kematian Dennis, Bogi sempat merekam dirinya saat berpesta, dan dalam rekaman itu terlihat Casey berada di dekat mereka. Jika memang Casey membunuh Dennis, maka seharusnya Casey berada di rooftop saat itu. Lalu mengapa ponsel dari Dennis, Lucky, dan Jesse berada di kamar Casey? Kemungkinan besar pembunuhnya adalah orang yang dekat dengan mereka, dan di sini Bogi pun curiga pada Sammy karena dia adalah teman sekamar Casey yang memiliki akses keluar masuk dari kamar tersebut. Bogi saat yakin bahwa Sammy lah psikopat itu, dan dia sengaja meletakkan ponsel Lucky, Dennis, dan Jesse di bawah kasur Casey agar semua orang percaya jika Casey pelakunya. Kemudian Bogi meminta Julia, Lexi, dan Carmen agar tetap berada di kamar mereka dan jangan biarkan siapapun masuk. Beberapa saat kemudian, Sammy menggedor pintu kamar Julia. Sontak Julia, Lexi, dan Carmen pun merasa takut pada Sammy. Mereka memilih untuk kabur diam-diam, namun mereka malah ketahuan oleh Sammy dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Di tengah kerumunan orang yang sedang berpesta, Julia dan Carmen malah terpisah dari Lexi. Mereka berdua pun sangat kebingungan mencari keberadaan dari Lexi. Sementara itu, Bogi meminta Andy dan Jacob untuk menangkap Sammy, sedangkan dirinya akan mencari keberadaan dari Julia, Carmen, dan Lexi. Kemudian Bogi dan Julia pun bertemu dan mereka berdua segera mencari keberadaan dari Lexi. Di sisi lain, ternyata Lexi sedang mencari Leo dan memintanya untuk menghentikan pesta itu. Melihat Lexi yang sangat ketakutan, Leo pun mengantar Lexi untuk berlindung di kamarnya saja sampai keadaan benar-benar membaik. Di kamar Leo, Lexi tanpa sengaja menemukan sebuah buku diari yang ternyata dimiliki oleh Anna. Dari sini Lexi mengetahui bahwa Leo adalah kakak dari Anna. Lexi pun mulai membaca buku diari itu di mana Anna curhat tentang dirinya saat ikut pesta bersama Julia dan teman-temannya. Namun tiba-tiba saja terjadi sesuatu hal yang membuat Anna menjadi sangat sedih. Lexi mulai curiga bahwa psikopat itu adalah Leo karena bisa saja dia ingin balas dendam pada Julia dan teman-temannya yang lain atas perilaku buruk yang mereka lakukan pada Anna. Tanpa berlama-lama lagi, Lexi pergi dari kamar Leo dengan membawa buku diari itu untuk ditunjukkan pada teman-temannya. Tapi saat hendak pergi, Leo mulai mengejar Lexi dari belakang. Di tengah keramaian itu, Lexi mencoba mencari keberadaan Julia. Namun tiba-tiba saja hal yang mengerikan pun terjadi, di mana Lexi dibunuh di tengah keramaian itu. Semua orang pun menjadi sangat panik dan mulai berlari menjauhi tempat itu. Kemudian Julia dan Bogi bertemu dengan Leo. Di sana Leo bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan Julia pun mengatakan bahwa Lexi telah dibunuh. Hal itu pun membuat Leo menjadi bersedih. Karena tidak ingin hal buruk terjadi pada Julia dan Bogi, Leo pun mengajak mereka untuk pergi ke dermaga dengan menggunakan mobil pribadi milik panitia. Julia dan Bogi pun segera masuk ke dalam mobil Leo. Di dalam mobil itu Leo memberikan air pada Bogi dan Julia. Tak berselang lama Julia dan Bogi pun pingsan setelah meminum air tersebut. Was very strange because bangun-bangun dari pingsannya, Julia merasa terkejut karena kaki dan tangannya telah diikat. Selain Julia, di sana juga terdapat Bogi, Jacob, dan Andy.
Ternyata psikopat yang membunuh Jesse, Dennis, Lucky, dan Lexi adalah si Leo dan dialah kakak dari Anna. Leo melakukan serangan pembunuhan itu karena dia merasa sangat dendam pada mereka semua. Saat pesta yang diadakan 2 tahun yang lalu, Jacob dan Andy sengaja memperkosa Anna. Sedangkan Boggy, Julia, Jesse, Lucky, dan Dennis hanya diam saja mengetahui hal itu. Anna. Anna. Shut the door. Come on, Anna. Akibat perilaku buruk itu, Anna menjadi anak yang sangat pendiam dan dia pun memutuskan untuk pindah sekolah lagi. Beberapa bulan kemudian, Anna nekat melakukan bunuh diri karena pelecehan yang dia terima dulu membuat kesehatan mentalnya menjadi hancur. Hal itu pun membuat Leo menjadi sangat bersedih. Setelah kematian Anna, Leo membaca buku diari milik Anna dan dia pun tahu jika selama ini Anna menderita karena pelecehan yang dia terima dulu. Sejak saat itu, Leo sangat dendam pada mereka semua yang membuat Anna menderita dan dia pun mulai merencanakan balas dendam. Setelah mengungkapkan semuanya, Leo mulai menyiksa mereka berempat. Akibat siksaan itu, Boggy mengalami luka tusuk dengan Jacob dan Andy mengalami pingsan. Leo pun langsung memasukkan tubuh Jacob dan Andy ke dalam sebuah lubang. Kemudian Leo meminta Julia untuk mengubur Andy dan Jacob hidup-hidup. Karena tidak mau melakukannya, Leo pun mendorong Julia masuk ke dalam lubang dan mulai mengubur mereka bertiga hidup-hidup. Beruntungnya, Boggy menyelamatkan mereka dengan mendorong Leo ke dalam lubang itu. Saat Julia akan naik ke atas, Leo mulai menarik kakinya. Dengan terpaksa, Julia pun menyayat leher Leo dengan menggunakan serpihan kaca yang ada di sekitar sana. Akibat luka itu, Leo kehilangan banyak darah dan pada akhirnya dia pun meninggal di tempat. Tak berselang lama, Sammy pun tiba di tempat itu. Sammy mengungkapkan pada Julia bahwa Sammy hanya ingin memberitahu Julia bahwa Anna telah meninggal. Namun keinginannya itu malah dicegah terus oleh Leo. Kemudian Julia dan Sammy segera memanggil ambulans untuk menyelamatkan Boggy serta Jacob dan Andy. Keesokan harinya mereka pun bergegas pergi dari pulau itu dengan menggunakan kapal. Mereka merasa bersyukur karena mereka berhasil selamat dari tragedi mengerikan itu. Lalu Felix pun menghampiri mereka untuk meminta maaf atas kejadian buruk yang menimpa mereka. Felix mengungkapkan bahwa pihak polisi masih belum bisa menemukan keberadaan dari jasad Lucky. Kemudian Julia dan yang lainnya pun segera naik ke kapal. Okay, you ready, Boggy? Di scene akhir kita akan melihat bahwa ternyata jasad Lucky berada jauh di dasar laut. Kemungkinan besar jasadnya tidak akan pernah ditemukan oleh polisi. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.